Ini memang kami sangat menyayangkannya. Kan di sini pasti ada musuh, ada orang yang like dan dislike. Statement saya kan jelas, adanya bukti konkret kan. Ya kalau memang itu anaknya ya silakan berupaya hukum saja. Atalia Praratya yang di media sosial dikenal dengan sebutan Ibu Cinta memang dikenal sebagai istri yang setia mendampingi suaminya baik suka maupun duka. Dan munculnya skandal isu perselingkuhan yang menyeret nama suaminya dengan Lisa Mariana tentu saja membuat Atalia terperangah kaget. Hingga dikabarkan hubungan rumah tangganya mulai retak dan hubungannya dengan sang suami mulai berjarak. Menanggapi kabar miring tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil dan Atalia membantahnya. Bahkan Atalia dan suaminya baru saja umroh bersama. Itu menandakan bahwa ikatan yang terjalin antara pasangan suami istri itu amat kuat dan tak mudah goyah oleh sebatas isu yang belum terbukti kebenarannya. Sosok Atalia menunjukkan kedewasaan dan ketenangannya menghadapi berbagai pemberitaan dan isu tak menyenangkan yang menyerang suaminya. Ini memang kami sangat menyayangkannya. Adanya yang namanya mempublis suatu berita yang belum tentu benar kebenarannya, yang dilakukan oleh duga ya LM yang mempublisnya. Nah, ini kan tentu beritanya kemana-mana nih, kemana-mana. Nah, tentunya memang berita-berita ini tentu ibu dengan bapak menyikapinya secara dewasa, menyikapinya secara tenang. Ya, sampai sekarang hubungan bapak dengan ibu baik saja. Ya, bagaimanapun memang ini masalah yang cukup besar. Ya, masalah yang cukup besar yang memang tidak semua orang bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi kami yakin, karena kami diyakinkan juga bahwa memang ibu dengan bapak menyelesaikan dengan tenang. Ibu ya, dengan segala kedewasaan beliau menyampaikan kepada kami juga, ya ibu menghormati proses hukum. Bukan soal guru spiritualnya, tetapi ya beliau kan umroh dengan bapak. Ini kan cobaan dan ujian yang tidak semua orang bisa menghadapinya. Tapi ya beliau sudah punya keyakinan, ya Bismillah bersama-sama menghadapi ujian ini dengan baik. 2 hari lalu saya ketemu beliau baik-baik saja. Beliau menyampaikan kepada kita ya semua ini adalah ujian yang dia harus lalui, ujian dalam bentuk adanya fitnah yang keji kepada beliau, tetapi beliau satu keyakinan bahwa ini akan selesai dengan baik, badai ini akan selesai. Sementara itu, sahabat Atalia, Elin, juga memberikan kesaksian mengenai sosok Atalia yang tenang dan selalu memberikan support pada suaminya di setiap ada masalah. Baginya, Atalia sebagai seorang istri tidak menunjukkan adanya perpecahan atau permasalahan yang mencoba menggoyahkan keharmonisan rumah tangganya. Terlebih saat ini, baik Atalia maupun suaminya berkecimpung dalam dunia politik. Tidak menutup kemungkinan isu yang sekarang dihembuskan bisa saja dari lawan politiknya. Terlepas dari itu, sebagai sahabat Atalia, Elin mendoakan yang terbaik bagi Atalia dan suaminya dalam menghadapi cobaan yang menguras emosi, tenaga, dan waktunya. Maka, seperti inilah harapan untuk Atalia. Kan di sini pasti ada musuh, ada orang yang like dan dislike. Tapi bagaimana menanggapinya, kita tidak bisa menutup telinga semua orang, kita tidak bisa menutup mata semua orang, tapi untuk diri kita bisa membatasi semua itu.
Jadi sebagai masyarakat awam, batasi setiap perilaku yang negatif, batasi setiap hal-hal yang kita dengar dari hal yang buruk. Semoga menjadi kedepannya buat kita semua, apapun yang terjadi di luar sana, buruk ataupun misalnya baik, itu adalah pembelajaran. Jadi jangan juga ikut menjudge, suatu saat kita juga misalnya bisa seperti itu, dan itu nanti akan larinya ke kita juga. Jujur karena saya juga dekat sama ibu, luar biasa, beliau itu pemaaf, beliau itu benar-benar seorang yang sangat pengertian ya, dan dia itu tidak pernah marah secara brutal ya. Jadi beliau itu wanita yang sangat lembut, beliau adalah istri yang sangat penurut. Insya Allah apa yang dilakukan beliau itu benar-benar sudah tepat di mata Allah gitu, menurut agama dan keyakinan saya. Saya melihat dengan kasat mata ya, dengan mata saya sendiri, sosok istri yang harmonis, sosok istri yang terbuka, sosok istri yang memang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, sosok istri memiliki latar belakang keluarga yang baik. Jadi bagi saya beliau adalah seorang perempuan yang memang sangat mengagungkan suami. Bagaimanapun, apapun mungkin yang dihadapi dengan seorang perempuan terhadap suaminya, insya Allah beliau itu bisa memaafkan setiap keadaan. Jadi yang saya lihat benar apa adanya, istri yang sangat mencintai suami sesuai dengan anjuran agama yang memang beliau yakini. Saya berharap kedepannya semoga apa yang menimpa beliau beserta istri itu tidak merubah situasi rumah tangga, terutama beliau adalah sosok figur yang kami yakini bagaimanapun beliau orang baik, beliau orang pendidik, akademisi, dan agamis. Apapun yang dilakukan mungkin terlepas dari benar atau tidaknya, semoga menjadi pembelajaran buat kami semua bahwasanya di dalam dunia ini pasti ada suatu kehilafan dan permainan. Jadi saya berharap masyarakat di luar sana untuk memiliki asumsi positif terhadap yang terjadi dengan beliau beserta keluarganya. Itu yang saya harapkan. Jadi karena bagaimanapun di beban beliau itu, beliau adalah orang yang baik. Siapapun pasti mungkin pernah kesandung, tapi sebagai manusia Allah pun memaafkan setiap umatnya yang melakukan kesalahan. Masa kita manusia tidak? Itu sih harapan saya. Jadi untuk keluarganya, bismillah, apapun yang terjadi tetap awet, samawa sampai akhir hayat nanti mereka, karena mereka masih punya anak-anak yang harus bertanggung jawab dengan mereka, dan mereka adalah panutan buat kami semua. Bagaimanapun setiap kejadian kan ada hikmahnya. Sudah banyak masalah yang dialami beliau, ditambah lagi masalah keluarga, itu harusnya kita doakan, bukan kita judge, apalagi diambil kesempatan atau manfaat. Karena bagaimanapun manusia sekali lagi tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Selayaknya kita, ya setiap kita juga pasti punya salah dan hilaf. Jadi ya sudah, kita doakan yang terbaik. Jangan sampai nanti keluarga jadi hancur. Bagaimanapun beliau adalah seorang pemimpin rumah tangga dan pernah memimpin suatu wilayah besar di daerah Jawa Barat, dan itu kita berharap yang dihadapkan sama beliau bisa ditangani dengan tanggung jawab yang memang harus disesuaikan dengan keadaan dan perilaku yang beliau alami saat ini. Saya tidak akan pernah mengungkit masalah ya, tapi lebih kepada memberikan semangat dan doa, juga motivasi. Apapun yang mereka alami itu adalah suatu ujian. Ketika kita diuji berarti itu kita mau naik kelas. Jadi prinsip saya sebagai orang yang pernah kenal satu frame sama suami dan istrinya, selama ini insya Allah ini adalah ujian terberat, tapi mereka bisa lewati itu bersama. Jadi apapun yang mungkin sekarang mereka sedang alami, kita doakan Allah kasih solusinya. Jadi ketika kita sudah pasrah, ikhlas, segala sesuatunya nanti akan selesai dengan baik-baik. Skandal perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memang mengejutkan.
Terlebih, Lisa menantang Ridwan Kamil melakukan tes DNA untuk memastikan apakah mantan gubernur Jawa Barat itu ayah dari anak yang dilahirkannya atau bukan. Sontak saja, tantangan tes DNA Lisa mendapat tanggapan keras dari selebgram Ayu Aulia yang mengaku mengenal sosok Lisa Mariana dan kejadian yang sebenarnya terkait dugaan perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Atas tudingan Lisa terhadap Ridwan Kamil, bagi Ayu merupakan sebuah blunder yang fatal. Maka, seperti inilah kegeraman Ayu Aulia pada Lisa Mariana. Statement saya kan jelas, adanya bukti konkret kan. Ya kalau memang itu anaknya ya silakan berupaya hukum saja. Tes DNA, kenapa dia nggak pakai upaya hukum dong untuk berupaya ngotot tes DNA? Kenapa kemarin dikejar wartawan, kenapa lari? Harusnya kan kalau memang itu anaknya mau dia berspekulasi dia lagi agak gemukan ke atau lagi kurus ke atau lagi apa, saya nggak bilang orang gendut itu jelek ya, tapi menurut saya banyak teman-teman saya juga yang gendut tapi cantik kok gitu. Tapi kalau emang ini adalah haknya, dia berani berkoar-koar dan membuat Indonesia gempar kan. Kenapa dia tidak berfight aja, fight gitu loh. Bagaimanapun itu hak anaknya gitu kan, untuk tes DNA gitu loh. Maksud saya jangan cuma koar-koar di media aja, habis itu ngambil endorse banyak-banyak. Kan kita jadi ada kecurigaan. Awalnya kan pertama Mbak Ayu dinyatakan bahwa Mbak Ayu memperkenalkan. Sekarang itu kan berubah statementnya, bertemu di event, ya kan? Ya, satu statement yang membuat publik gempar karena melibatkan sosok yang tokoh ya, kita bisa bilang Pak RK gitu. Dan ini sekarang berubah lagi. Nah ini kan ada konsekuensi hukum di balik itu, dan itu kan berdampak buruk buat Pak RK sendiri, apalagi buat Mbak Ayu yang disangkut pautkan. Padahal Mbak Ayu di sini hadir untuk meluruskan informasi miring. Sebenarnya saya tuh jujur ya, dari sisi saya sebagai wanita juga, saya kasihan dengan beliau gitu. Karena kalau kita lihat kan sepertinya beliau juga ada faktor ekonomi mungkin ya, dugaan saya ya. Tapi ya suruh dia jujur aja lah pada diri dia sendiri. Kejujuran kan penting ya, suruh dia jujur pada diri dia sendiri menurut saya. Terus itu bisa diomongin sih sebenarnya, banyak yang mau saya omongin. Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini. Tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. Anda sendiri berarti punya bukti untuk ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuman di sini cuman cerita halu dan yang lain. Pasti kita menyebut taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Dan pasti ada bukti yang kita pegang. Itu aja. Saya merasa terganggu dengan semua statementnya Lisa. Karena menurut saya itu udah amat sangat blunder gitu, dengan dia bilang ada 4 orang datang mengintimidasi untuk nge-push dia tanda tangan, padahal di situ ada jelas bahwasannya tidak adanya intimidasi dan itu ditandatangani dengan keadaan sadar, dan bahwasannya kalau ada apa-apa di suatu saat hari nanti, kami siap untuk berupaya ke jalur hukum, seperti itu sih. Jadi di sini udah jelas gitu, dan isinya lihat sendiri nanti. Karena ini kita akan memberikan kepada instansi yang berwajib, itu aja sih. Lisa, untuk Lisa Mariana atau Lisa Priestley, jujurlah pada diri kamu. Tolong hargai orang punya keluarga. Jangan sampai karma menghampiri kamu. Karena saya sudah pernah ada di posisi itu dan itu tidak enak. Jujur lebih baik, minta maaflah kepada keluarga yang bersangkutan, karena itu lebih terhormat. Minta maaf itu bukan berarti kamu salah, tapi minta maaf itu adalah suatu kehormatan dan dihargai. Apalagi yang kamu lakukan ini sudah melampaui batas menurut saya. Ayu Aulia tidak tinggal diam atas tudingan Lisa Mariana yang menurutnya telah menyeret dirinya ke dalam pusaran konflik.
Menanggapi ancaman Lisa, Ayu mengaku siap menempuh jalur hukum atas tuduhan Lisa yang menurutnya tidak berdasar. Ayu sendiri bukanlah sosok asing di mata Lisa. Bahkan ia dikabarkan sempat dimintai pertolongan untuk menghubungi Ridwan Kamil. Kini kemunculan Ayu Aulia yang sepertinya berada di pihak Ridwan Kamil membuat kisruh dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana semakin ramai atas kehadiran Ayu Aulia. Lantas, kapankah Ayu Aulia menempuh jalur hukum untuk memperkarakan tudingan Lisa Mariana yang menurutnya ngawur alias tidak berdasar? Kalau untuk ya Mbak LM silahkan dia proses, ya kami juga akan proses jalur hukum juga atas segala cuitan, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap klien kami, dan kami akan proses hukum terhadap itu. Dia bilang nih, lo pernah digerebek, foto itu berdasarkan apa? Saya masih ada di sini, saya nggak pernah di penjara, saya nggak pernah terbukti memakai narkoba. Bahkan digerebek 2 kali, 3 kali yang dibeserja bisa telepon Anda ya. 3 kali saya nggak pernah terbukti memakai narkoba di tes urin kah, buktikan. Tapi kalau obat antidepresan, ya saya memakai. Karena udah ada dasarnya. Dari dulu kayaknya udah pada tahu deh, ya kan? Silakan aja semua kedua belah pihak itu silakan melakukan upaya hukum masing-masing. Tapi kita nggak konsen ke situ sih, Gitu. karena bukan materi. Yang jelas ya kalau bicara hukum, ya masing-masing kita pasti akan mengambil dari tim ini akan mengambil langkah hukum yang pasti ke depannya. Kita tuh nggak mau koar-koar, nanti kalian lihat aja. Kita mau silent killer aja. Polda atau Polres? Adalah Bisa Polda, bisa Polres. Ya, Yang penting tempatnya adalah institusi kepolisian. ya. Mungkin kalau langkah hukum ya terkait pernyataan dari LM ya, karena kita bicara secara hukum ya dia harus membuktikan, jangan sampai menjadi fitnah pada klien kami. Ya kalau menjadi fitnah ya kami siap untuk melaporkan ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan sampai menjadi fitnah di klien kami, malah menuduhkan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu aja. Klien saya Ayu Aulia tidak pansos dan tidak perlu pansos. Artinya dia hanya menyatakan yang sebenarnya terjadi. Dan apapun yang terjadi sama LM itu sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Dan dia ingatkan kembali LM bahwa dia sekarang sudah punya suami. Coba bayangkan hatinya suaminya ini terbuat dari baja kah? Atau terbuat dari berlian kah? Bisa menahan gempuran yang sedemikian dahsyatnya. Luar biasa ini. Dia sama-sama di satu lembaga perkawinan, tapi kok dia bilang itu anak bukan anaknya, tapi anaknya orang lain. Luar biasa saya bilang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.